Pada Tuhan saudara, berserah pada Tuhan hari-hari ini, sebab hanya Dia tempat perlindungan. Tidak ada tempat perlindungan yang kekal bagi kita selain hanya pada Tuhan saja. Hanya di dalam nama Yesus ada perlindungan yang teguh. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah saja kami kuat. Bahwa kami Tuhan melekat kepada. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya dekat Allah saja. Yes Lord. Ku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan sekali lagi. Hanya dekat Allah saja. Katakan dengan iman saudara. Aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku. Aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat hidupku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku dan angkat diriku dari kekelaman dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Malam ini Tuhan berbicara di hati saya tentang ketenangan yang sejati. Engkau memerlukan ketenangan yang sejati di dalam Tuhan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Keadaan zaman sekarang sedang tidak baik-baik saja. Dan jangan santai kata Tuhan. Mari miliki kepekaan yang lebih lagi. Jangan santai dan jangan berdiam diri hari-hari ini. Kita perlu ketenangan yang sejati. Dan itu hanya ada pada Tuhan saja saudara. Jangan taruh pengharapanmu pada harta. Jangan taruh pengharapanmu pada jabatanmu. Jangan taruh pengharapan perlindunganmu pada sesuatu yang bukan Tuhan.
Hari-hari ini mari kita bertobat. Hampiri Tuhan. Hampiri tahta kekudusannya. Dia mengerti hatimu hari ini. Ada beberapa di antara saudara yang sedang khawatir hari-hari ini. Engkau sedang takut menghadapi bagaimana hidup ke depan. Engkau perlu Tuhan. Hampiri tahta kekudusannya malam ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Hanya Kau yang kami perlu Yesus. Kami hampiri tahta-Mu Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada kekuatan yang baru. Panggil nama Jesus, 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 Jesus. I just wanna speak. Haleluya. Yesus, katakan bersama pujian ini saudara. Your name is power. Your name is power, Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is Your name is love. Amen, 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 Jesus. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Amen. Your name is Yes, love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, Jesus. Your name is power. Amen. Your name is healing. Your name is life. Yes, amen. Break every stronghold, shine to the shadows, burn like a fire. Haleluya. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amen. Di dalam nama Yesus ada kehidupan. Amen. Di dalam nama Yesus ada perlindungan yang kekal. Amen. Ajar kami untuk melekat kepadamu Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan menjadi perisai bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, silakan duduk. Iya, haleluya, shalom.
Saya percaya saudara bahwa hari-hari ini kita melihat ya keadaan yang sedang terjadi ya, dan banyak orang yang sedang ketakutan hari-hari ini karena ya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa. Bahkan firman Tuhan berkata di hari kemurkaan nanti Yesus bilang harta itu tidak berguna. Pada akhirnya kita hanya bisa berpegang kepada nama Tuhan, ya, mendekat kepada Tuhan. Banyak orang bertanya, Bu, bagaimana melihat zaman sekarang ini? Saya bilang semua harus terjadi dan firman Tuhan harus digenapi. Ya, tidak ada yang tidak digenapi, semua harus tergenapi. Nah, bagian kita hari-hari ini adalah mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tadi ketika saya duduk, Tuhan kasih ayat ini saudara, ya tadinya saya mau khotbah yang lain tapi kita nurut aja karena saya percaya Roh Kudus yang lebih tahu kebutuhan kita semua, amin. Buka bersama Mazmur 62. Mazmur 62 judul perikopnya di sana adalah perasaan tenang dekat Allah. Perasaan tenang dekat Allah, ya. Hari-hari ini yang manusia butuhkan itu lebih dari segala-galanya adalah ketenangan. Amin. Kita punya uang banyak, punya harta banyak, kalau nggak tenang buat apa? Ya, ketenangan yang sejati itu kita bisa dapatkan hanya ketika kita berada dekat dengan Tuhan. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Tentunya yang menulis Mazmur ini adalah orang yang pernah mengalami tekanan yang hebat, pergumulan yang dahsyat. Dan dia bisa berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tuh tenang. Perasaan tenang dekat Allah. Coba kita merenung dulu sejenak hari ini. Apa yang membuat perasaan kita menjadi tenang? Setiap kita pasti punya andalan kita masing-masing, ya Pak ya. Kemarin saya baca berita, ya orang-orang kaya yang ada di Timur Tengah katanya mulai alihkan uang-uang mereka, ya ke bank-bank negara lain yang dirasa aman. Ya, kenapa orang mengalihkan uang mereka ke bank lain, negara lain yang mereka merasa aman? Karena mereka mencari apa? Ya ketenangan toh. Kalau taruh di sana takutnya ada apa-apa nanti, ya internet putus, data bank hilang, uangnya gak tahu kemana, ya enggak? Perang-perang. Lalu mereka mencoba cari negara-negara yang dikira-kira aman. Ya itu di mana? Bahkan sekarang banyak artikel beredar, negara mana yang aman kira-kira kalau nuklir meledak. Ya, lalu orang mulai bikin negara nomor 1 ini yang aman, nomor 2 ini yang aman. Menurut saudara, di mana yang aman? Jangan jawab dekat Tuhan dulu, jangan ya. Itu sudah dapat bocoran kita dari firman Tuhan. Ya, apa yang membuat saudara aman hari-hari ini? Kalau sesuatu terjadi, kira-kira saudara pernah nggak berpikir kalau sesuatu terjadi saya mau lari kemana ya? Pernah nggak? Yang pernah? Saya juga pernah. Ya, saya pikir, saya bilang sama suami kalau jadi apa-apa kita lari ke sekolah misi aja di Bandungan. Itu tenang, kenapa? Yang pertama ada hadirat Tuhan di sana. Ya, tapi apakah tempat bisa menjadi tempat kita melarikan diri? Enggak, ya. Mau lari kemana saudara? Kalau memang sudah waktunya mau kiamat, kalau memang sudah waktunya memang sudah harus digenapi firman Tuhan, kita mau lari kemana? Ya, sekarang yang punya banyak duit juga bingung toh. Mau taruh di mana nih duit ya? Ayo, jangan angkat tangan. Makanya yang punya banyak duit bagi-bagi sama yang gak punya, amin. Amin. Yang amin ini pasti gak ada duit. Berharap dibagi. Ya. Iya saudara, sekarang orang bingung. Ya, mau bagaimana tapi semua harus digenapi. Daud adalah seorang yang pernah mengalami tekanan yang begitu hebat, begitu besar, begitu dahsyat yang saya yakin tidak ada seorang pun manusia yang pernah mengalami seperti yang Daud alami.
Dia dicari sama Raja Israel. Semua tentara dikerahkan untuk cari dia. Cari yang namanya Daud ini kemanapun dia sembunyi, cari sampai ketemu. Dan bunuh kalau dapat. Dikasih hadiah yang bisa penggal kepalanya Daud. Saya mau tanya, kalau hari ini kepala negara di Indonesia misalnya presiden suruh cari saudara, dikerahkan semua tentara dan polisi, dan barang siapa yang dapat dipenggal kepalanya, saudara kira-kira bisa tidur enggak? Saya mau tanya, bisa tidur? Kenapa enggak bisa tidur? Takut, ini serius. Dan yang suruh bukan orang sembarangan, yang suruh ini kepala negara. Semua tentara dikerahkan. Saya mencoba membayangkan menjadi Daud, saudara. Dia nggak bisa tidur, dia mau lari kemana? Alkitab berkata dia pergi sembunyi dari satu gua ke gua lain, dia lari, dia bersembunyi. Tapi di dalam ketakutannya, dia tulis Mazmur ini. Perasaan tenang dekat Allah. Apa yang sedang mengejar saudara hari ini? Jangan bilang debt collector. Itu di luar konteks ya. Banyak hal yang mengejar kita. Ada ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana masa depan orang yang kehilangan pekerjaan. Hari-hari ini banyak orang kehilangan pekerjaan. Makanya kejahatan semakin meningkat. Saya lihat sekarang di TV saudara, orang merampok itu semakin nekat hari-hari ini. Kenapa? Ya di mana berkurang lapangan pekerjaan, maka di situ tingkat kejahatan akan bertambah. Orang semua mau cari makan. Di tengah keadaan yang seperti ini, kemana kita mau lari? Kemana kita bersembunyi? Apa yang membuat kita bisa damai? Ya ingat saudara, perasaan tenang dekat Allah, kata Daud. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, yang menulis Daud. Dia bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan di dalam Tuhan tidak hanya berbicara keselamatan di dunia ini. Karena kita semua pasti akan mati. Satu saat kita semua pasti akan mati. Tetapi berbahagialah orang yang menemukan Tuhan. Karena daripada Tuhan datang keselamatan. Kita orang yang percaya kepada Kristus ada janji bahwa keselamatan bukan hanya di dunia ini saja. Tapi Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan yang kekal dan abadi. Karena itu kita gak perlu takut dengan yang namanya kematian. Kalau memang sudah waktunya mati, ya mati. Baca-baca berita sekarang, kalau nuklir nanti meledak itu bisa 3 hari gak ada matahari, lalu semua orang akan keracunan, lalu akan ya. Saya ketemu beberapa orang, saya coba bertanya, ya jawabannya sih beda-beda. Kalau yang banyak utang ngomong gini, kalau saya berdoa Bu, segera saja kiamat, supaya utang saya lunas. Ya, karena sekarang ini saya sudah seperti kiamat hidup saya. Tiap hari dikejar-kejar. Ya, ada sebagian yang berkata ya jangan dululah Bu, ya saya ini belum siap. Ada yang macam-macam orang. Tapi kita harus percaya bahwa yang terburuk sekalipun terjadi, kematian sekalipun, ada jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita tidak perlu takut. Karena Yesus menjamin keselamatan kita. Ayat yang berikutnya dikatakan, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan itu gunung batu. Orang kalau berlindung tuh cari gunung-gunung saudara ya. Karena gunung itu kokoh, gunung itu kuat. Tapi gunung yang kokoh satu saat bisa meletus. Ya, kalau Allah menjadi gunung batu perlindungan kota benteng kita, dikatakan maka kita tidak akan goyah. Dunia berubah, dunia digoncangkan. Karena Alkitab berkata memang satu saat lagi kata Tuhan, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga.
Supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Ya, kalau bukan bumi saya digoncang, langit juga, bayangkan saudara. Tapi tujuan Tuhan supaya tertinggal umat yang tidak tergoncang. Saya berdoa setiap kita malam ini menjadi umat yang tidak tergoncangkan. Apapun yang akan terjadi, kita percaya di dalam nama Yesus. Daud sempat bertanya, dia berkata begini saudara. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Dia diserbu, semua orang pengen bunuh dia. Kamu hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Daud menggambarkan keadaannya itu sudah seperti tembok yang miring. Rasanya tidak ada tempat dia berlindung yang aman. Dia bahkan bertanya, sampai berapa lama lagi aku akan ada dalam seperti ini, sampai berapa lama lagi kamu akan meremukkan orang seperti yang sudah tembok yang mau roboh. Artinya udah gak ada kekuatan Daud. Mereka yang hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki, kata Daud. Tetapi Daud berkata begini, dia ulangi lagi apa? Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, kalau ada dalam kegelisahan, khawatir hari-hari ini, nyanyikan pujian itu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Katakan, hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan. Kaulah perlindunganku. Keselamatanku. Keselamatanku. Bilang, ku ingin selalu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ketika engkau takut, ketika engkau khawatir, naikkan pujian. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku Tuhan. Engkau sertai jalanku. Sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Sampai di situ saudara. Ketika engkau mulai naikkan pujian, ada damai sejahtera yang mengalir di hati. Amin. Hati saya tenang, damai. Kita bersyukur jadi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, hadirat Tuhan turun. Dan itu yang Daud maksud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Tidak ada manusia yang bisa memberikan harapan pada kita hari-hari ini. Saya ketemu seseorang, dia bilang, Bu Debbie, saya ini lagi dalam kesusahan. Dulu saya ini kaya Bu, waktu saya kaya semua orang datang sama saya, keluarga datang. Keluarga menghampiri, keluarga memuji, mendekat, menjilat. Tapi waktu saya miskin, semua menghilang. Semua gak ada. Saya bilang, ya itulah dunia Bu. Welcome to the jungle. Iya enggak saudara? Ya, makanya kalau kita ini lagi jadi siapa-siapa,
Ya, jangan terlalu percaya kepada semua yang mendekat, karena semua orang datang dengan motivasinya masing-masing. Semua orang mendekat itu membawa kepentingannya masing-masing. Ya, jadi orang tuh biasa-biasa aja. Tapi sama Tuhan itu yang luar biasa. Saya bilang ibu, memang dunia ini begitu. Makanya ibu jangan berharap terlalu kepada orang lain. Ketika engkau susah, tidak usah berharap keluarga akan tolong kau. Ketika engkau susah, nggak usah berharap, oh itu orang kaya dia pasti tolong saya. Dia bilang sama saya, nggak ada bu, bahkan orang gereja bu, nggak ada yang datang sama saya. Saya bilang nggak usah berharap orang gereja juga, karena semua manusia. Saya bilang datang di kaki Tuhan, kau pasti tidak akan kecewa. Kalau kau datang sama manusia, manusia mengecewakan. Ya, jangankan bicara minta tolong ratusan juta, apalagi miliar. Hari ini orang datang sama saudara pinjam uang 5 juta, saudara kasih enggak? Siapa yang kasih, angkat tangan? Kalau ada? Belum tentu kalau ada dikasih. Ya, kalau dia bilang yang ada berapa? Enggak gampang saudara. Ya, hari-hari ini makanya Alkitab bilang jangan berharap pada manusia, karena manusia pasti mengecewakan. Udah tahu kecewa pasti masih coba juga. Jangan dicoba, Alkitab sudah ngomong berharap pada manusia itu pasti mengecewakan. Kita baca ayatnya coba ya. Mazmur 118 ayat yang ke-9. Mazmur 118 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Mazmur 118 ayat yang ke-8. Ayat yang kedua, ayat yang ke-8. Baca bersama di situ. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jangan berharap pada manusia. Lebih baik engkau percaya pada Tuhan, berlindung pada Tuhan, daripada percaya atau berharap kepada manusia. Bahkan kepada bangsawan sekalipun. Amin. Taruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Manusia mengecewakan. Makanya banyak orang datang sama saya, bu saya tuh kecewa loh, bu saya pikir dia bisa tolong. Saya bilang, kau gak baca Alkitab? Udah baca belum tuh Alkitab? Alkitab bilang, Tuhan bilang manusia itu mengecewakan. Kok baru tahu, kemana aja lu? Ya udah tahu Alkitab bilang manusia mengecewakan. Coba lagi pergi pinjam uang sama iparmu. Coba pinjam uang mertuamu, coba pinjam uang tetanggamu, coba berharap pada Tuhan. Karena kau pasti kecewa kalau kau harapkan manusia. Mau dia orang gereja, mau dia pendeta, mau siapapun. Ya, karena manusia itu bukan Tuhan, pendeta juga bukan Tuhan. Ya, jangan saudara. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Biar bangsawan lagi, jangan kau harapkan. Taruh imanmu hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jangan kecewa. Saya bisa melihat di sini muka-muka yang banyak kecewanya. Ya, banyak kecewa saya ini, ibu saya kecewa sama iparku, kecewa sama mertuaku, kecewa sama, lagian kau enggak baca Alkitab. Ya. Daud berkata, hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percaya kepadanya setiap waktu, hai umat. Dan dia katakan di sana apa? Curahkanlah
isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kalau mau curhat sama siapa? Bilang kanan kirimu, gak usah curhat sama manusia, curhat sama Tuhan. Ada ayatnya ini, ada ayatnya. Curahkanlah isi, itu namanya mencurahkan isi. Jangan curahkan isi dompet, karena dompetmu tidak ada isinya. Ya, tempat kita mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Jangan curhat sama mertua. Enggak usah curhat sama menantu. Enggak usah curhat sama anak. Enggak usah curhat sama ipar. Karena ipar adalah maut. Jangan tepuk tangan. Mertua adalah maut. Semua kau bilang maut. Ternyata kau yang membawa roh bertobat. Iya. Ayat ini dengan jelas berkata, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kau lagi sakit percaya, waktu kau gelisah percaya, waktu kau takut percaya, waktu kau khawatir percaya. Nyanyi saja. Saya pernah cerita dulu, waktu kita sama suami saya ya, nggak punya duit. Suami saya pulang doa pagi nyanyinya, hatiku Saya bilang kenapa panjang banget antara percaya dan tidak. Karena pergumulannya berat. Dia masuk ke rumahnya nih, hatiku percaya. Saya tuh lucu, saya ketawa sama suami saya itu. Ya nggak gitu juga, ya enggak apa-apa tuh. Kan ini pergumulanku sama Tuhan katanya. Antara percaya dengan tidak ini. Besok mau bayar tagihan, duit tidak ada. Jadi nyanyi hatiku percaya. Ya, kenapa? Antara percaya dan tidak. Mempercayai Tuhan memang agak sulit karena Tuhan itu tidak kelihatan. Tapi iman adalah bukti dari semua yang belum kita lihat. Makanya untuk ikut Tuhan harus pakai iman. Percayalah kepadanya setiap waktu. Bukan cuma dikatakan percayalah kepadanya waktu kau baik, waktu kau banyak uang, waktu kau sehat. Enggak. Di setiap waktu musim hidup kita. Karena hidup ini tidak semua enak terus. Hidup ini enggak tertawa terus, nanti gila. Ya, kalau kau tertawa terus gila enggak? Gila. Ya pergi pulang tetanggamu bilang gila itu orang. Ya, ketawa terus. Ya, tapi juga jangan menangis terus. Amin. Nah, itu apa itu? Ya, berjaga-jaga dia bilang. Ya, saudara, ya kalau ketawa terus gila, menangis terus juga stres. Hidup ini ada menangisnya, ada ketawanya. Tapi dalam segala waktu, Alkitab bilang percayalah kepada Tuhan. Dan curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi tempat terbaik untuk curhat itu sama Tuhan. Ya. Kalau kau merasa perlu curhat sama manusia, ya curhat sama suami, ibu-ibu, amin. Tempat terbaik curhat itu juga sama suami. Boro-boro dibocorkan, didengar saja tidak. Iya enggak ibu-ibu? Amin lagi. Kita kan kalau curhat sama suami begitu kok. Tadi itu iya udah ini terus dia tanya lagi. Apa tadi ngomong apa? Enggak usah saya bilang karena yang penting saya sudah curhat. Ya karena wanita itu cuma butuh curhat toh. Enggak butuh didengar toh. Yang penting curhat. Ya, dan ayat ini bilang bahwa curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ada masalah, gak usah lari sama orang. Gak usah konseling sama pendeta, konseling terus urusanmu. Saya tuh kalau ada orang konseling, saya tanya dulu, kau ini sudah baca Alkitab atau belum? Kenapa kau konseling? Karena kau tidak pernah baca Alkitab. Kalau kau baca itu Alkitab, sudah ada semua jawabannya di situ, amin apa amin?
Ya. Terus ada lagi yang bilang itu pendeta itu karena enggak mau dikasih repot sama jemaat. Bukan begitu. Saya itu ajarkan kau supaya kau dekat sama Tuhan. Bukan dekat sama pendeta. Enggak ada pendeta hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat. Amin. Dengan imanmu yang hebat. Enggak usah cari pendeta. Ada masalah curhat sama Tuhan. Amin. Ya, kau curhat sama pendeta juga paling pendeta bilang, ya berdoa ya Bu ya. Terus kalau saudara minta Bu Debbie doakan, saya juga doa basa-basi toh itu. Hello Bapak Ibu, ada pendeta yang pulang menangis buat kau? Saya nggak mungkin menangis buat suamimu, walaupun kau sudah curhat sama saya menangis-menangis tentang suamimu. Suamiku itu Bu Debbie, waduh. Apakah saya pulang tuh saya, Tuhan suaminya ibu tadi Tuhan, tolong. Kagak. Enggak mungkin, kenapa? Karena saya tidak cinta sama suamimu. Saya cinta sama suamiku. Iya Pak ya? Doa yang benar itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Dan gimana hati kita hancur waktu kita tuh sayang sama orang itu ya enggak? Makanya Tuhan Yesus bilang kepada ibu-ibu yang menangisi dia waktu dia disalib, Tuhan bilang, Bu, enggak usah kau tangisi aku, tangisi dirimu dan keluargamu sendiri. Amin. Tangisi dirimu, tangisi keluargamu. Tangisi suamimu. Enggak usah kau suruh pendeta tangisi, tidak ada pendeta mau menangis buat suamimu, enggak ada. Cuma saya kali pendeta yang bisa ngomong begini. Saya buka kartunya ya. Karena memang sesuai firman Tuhan tidak bisa. Saya akan menangis buat orang yang saya cintai. Saya nggak bisa menangis atau secara universal Tuhan. Biar hujan pertobatan tercurah itu bisa. Tapi tangisi suamimu Tuhan, Pak Bambang Tuhan, Pak Agus, tidak mungkin. Pak Joni Tuhan, tidak mungkin. Tuhan Pak Berto, Tuhan tidak. Pak Berto yang tangisi Bu Yuli. Karena suaminya Bu Yuli Pak Berto. Saya tidak saudara, tidak. Enggak akan saya menangis. Jadi tolong mengerti kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau pengen curhat, benar-benar curhat sama Tuhan. Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Tuhan itu menjawab doamu. Tuhan itu sanggup melakukan mujizat atas hidup kita. Amin. Manusia terbatas, pendeta terbatas. Kalaupun dia doakan cuma ngayam-ngayami aja. Tapi kan itu membodohi. Kalau saya suruh Bu berdoa, pulang tutup pintu, masuk kamar tutup pintu, ibu nangis Bu sama Tuhan. Itu yang bikin hati Tuhan luluh. Itu yang Tuhan dengar Bu. Daripada ibu minta saya doa, ibu pulang berlutut di tempat tidur menangis sama Tuhan. Itu yang menggetarkan hati Tuhan. Karena ada seorang anak yang datang mencari dia dengan bercucuran air mata. Karena tidak ada just tip doa. Tidak ada ya? Tidak ada kan? Tidak ada. Tuhan Yesus bilang pergilah kepada pendeta, mintalah untuk didoakan. Tidak. Yesus bilang kalau kau berdoa masuk kamar tutup pintu. Berdoa kepada Bapamu dari tempat yang tersembunyi. Dan Allah yang ada di tempat yang tersembunyi akan menjawab doamu dari tempat yang tersembunyi. Diam-diam saudara. Bangun jam 3 pagi doa. Berlutut di kaki Tuhan. Cari Tuhan. Ya, sembahyang sama Tuhan. Hancur hati. Kekuatan kita hari-hari ini cuma nangis di hadirat Tuhan. Itu saja. Waktu kau takut nangis, waktu kau ada masalah nangis, waktu kau benci sama siapa nangis sama Tuhan, waktu kau difitnah nangis sama Tuhan. Orang yang banyak nangis, mereka akan menemukan kekuatan yang dari Tuhan. Hari-hari ini kita harus banyak nangis, makanya Yesus bilang, berbahagialah ya mereka yang menangis, sebab mereka yang akan dihiburkan oleh Tuhan. Ya, biar hari-hari ini kita banyak nangis. Apapun nangis aja sama Tuhan, nangis. Nangis bersyukur, nangis bahagia, nangis menderita, nangis apapun nangis aja sama Tuhan. Ya, banyak nangis.
Jadi Daud berkata, percayalah kepada Tuhan. Lebih baik kita percaya kepada Tuhan daripada berharap kepada manusia. Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara, mari kita kuatkan iman kita. Kita sedang ada di pertempuran rohani hari-hari ini. Keadaan zaman akan menyeret iman kita. Belum lagi timbul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan hari-hari ini. Ya, banyak yang komen di khotbah-khotbah saya, ya, yang berkata, Bu Debbie ini salah ngajar. Kita ini orang Kristen sudah ditebus, biar mau berdosa juga kita tetap masuk surga. Enak sekali. Enak sekali ini pengajaran. Memang Tuhan sudah bilang di akhir zaman akan muncul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang enak bagi telinga. Guru-guru palsu akan datang untuk menyesatkan banyak orang. Sehingga mereka bebas mau dosa, mau homo, mau lesbi, mau selingkuh, mau kepahitan. Terus saja, yang penting sudah selamat. Seperti apa itu pengajaran yang seperti itu? Kasih karunia itu mahal, makanya kita harus menghormati kasih karunia itu. Itu bukan hal main-main. Kita harus berjuang hidup dalam kekudusan. Tidak gampang, tapi berjuanglah sampai di garis akhir. Ya, ayo biar mata kita hari-hari ini tertuju kepada Tuhan. Jangan takut saudara, bilang kanan kirimu, jangan takut. Mendekatlah kepada Tuhan. Karena dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyi lagu pujian tadi. Hanya dekat Allah ku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Ada kekuatan. Kaulah perlindungan, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan. Amin. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Amin. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Biar pengakuan ini keluar dari mulut kita. Katakan, Tuhan, tidak ada tempat lain untuk kami boleh mendapatkan ketenangan hari-hari ini selain mendekat kepada Tuhan. Ampuni kalau mungkin kami sempat mengandalkan harta, kekuatan, jabatan, kenalan atau apapun yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu
Hanya dekat Allah saja kami akan tenang. Beri ketenangan buat setiap kami anak-anak-Mu hari ini Tuhan. Bawa kami mendekat kepada Tuhan. Tarik kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Supaya kami semakin lebih lagi dekat dengan Tuhan. Supaya kami dikuduskan hari-hari ini Tuhan. Bawa kami mendekat kepada Tuhan. Anak-anak kami, bawa mereka mendekat kepada Tuhan. Keluarga kami, bawa mendekat kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup menarik semua manusia datang kepadamu. Kami berdoa hari ini Tuhan, di tengah keadaan yang semakin tidak menentu. Jangan biarkan iman kami goyang. Tapi bawa kami, dan kami mau untuk mempercayai Tuhan. Lebih baik percaya kepada Tuhan daripada berharap kepada manusia. Ajar kami berharap hanya kepadamu Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Angkat tanganmu, katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus membawa kita menyatu dengan Tuhan. Perjamuan kudus membawa kita bersatu dengan tubuh Kristus. Biar hari ini saudara, kita lebih lagi melekat dengan Tuhan. Mari renungkan hidup kita sebelum kita terima perjamuan kudus. Kalau ada dosa, bereskan di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, kami mau bertobat. Kami tidak ingin menyia-nyiakan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang sudah Engkau beri buat kami. Ambil waktu sejenak saudara. Dan terbukalah dengan Tuhan. Bagaimana cara kita menghargai pengorbanan Kristus. Bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk boleh lagi masuk dalam perjamuan kudus. Dalam sakramen. Terima kasih Tuhan. Bulan demi bulan Engkau melindungi, menjagai, menyertai kami. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih yang kekal. Kau beri tubuh-Mu, darah-Mu bagi kami. Dan itu cukup sebagai bukti Engkau mengasihi dan sangat mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur saudara.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari pegang roti di tangan kananmu, saudara. Terima kasih buat tubuhmu Kristus yang terpecah bagi kami. Terima kasih buat pengorbanan. Kami tahu kami dipersatukan dengan Tuhan lewat kematian. Angkat tinggi roti di tangan kananmu, saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kananmu. Kami bersyukur buat darah yang tertumpah. Darah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Terima kasih buat darah yang mematahkan kutuk kematian, kutuk kebinasaan. Terima kasih buat darah yang memutuskan kutuk kemiskinan, kutuk turun temurun. Terima kasih buat darah yang tercurah, yang menghapus dosa kami, yang menghapus dosa anak-anak kami, keluarga kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau mati bukan hanya untuk kami. Hari ini kami mengingat nama saudara-saudara kami yang belum bertobat. Kami juga mengangkat cawan ini untuk mereka Tuhan. Supaya mereka satu saat boleh menerima pendamaian dengan Kristus dan menerima Engkau sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat cawan pengucapan syukur ini Tuhan. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu. Yang terkasih, saya persilakan kita kembali duduk. Saya percaya malam hari ini setiap kita semua diberkati malam hari ini. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus semakin membangun iman kita dalam Tuhan. Dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu firman-Mu sudah Engkau sampaikan bagi kami. Engkau berbicara bagi kami malam ini, bukan apa yang hamba-Mu persiapkan, tapi kebutuhan yang Tuhan mau untuk kami dengar. Bahwa di tengah-tengah keadaan dunia yang sudah tidak menentu, hanya ada ketenangan yang pasti dalam hadirat Tuhan. Bahwa kami hari-hari ini semakin melekat kepada Tuhan. Bahwa kami hari-hari ini semakin dekat dengan Engkau, cinta akan hadirat-Mu Bapa. Karena hadirat-Mu itu yang memberikan kami kekuatan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada dalam persoalan pergumulan yang berat. Kami tahu kepada siapa kami harus datang. Kami tidak perlu mencari orang tua, tidak perlu mencari keluarga, tidak perlu mencari pendeta. Kami tahu alamat yang pasti untuk kami datang adalah duduk di kaki Tuhan. Sebab Engkaulah tempat kami mencurahkan semua isi hati kami. Karena di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti, ada keselamatan, ada perlindungan, dan ada jawaban doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami berdoa mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, hanya kepadamu kami bawa bangsa ini Bapa. Kalau bukan karena tangan Tuhan yang menjaga, menopang bangsa ini Tuhan,
Kami tahu semuanya akan menjadi sia-sia. Sia-sia usaha para penjaga jika bukan Tuhan yang menjagai bangsa kami di tengah semua keadaan yang terjadi. Kalau Indonesia masih ada sebagaimana kami ada, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami berdoa buat bangsa ini, mulai dari pemerintah, dari presiden, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, para pejabat yang ada. Tuhan, beri roh takut akan Tuhan di hati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh berdiri bagi kepentingan bangsa dan rakyat di atas bangsa ini. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Roh takut akan Tuhan tercurah atas pemerintahnya, sehingga setiap keputusan yang diambil berdasarkan dari tuntunan Tuhan saja. Dijauhkan dari bangsa kami segala dosa, karena dosa akan menjadi noda bagi bangsa. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni para pejabat yang tidak melakukan seperti sesuai yang Tuhan mau. Pegang kendali atas bangsa kami Tuhan. Biar ada kedamaian, ketentraman buat TNI dan Polri Tuhan. Mereka boleh bekerja bersama-sama. Kami patahkan segala roh-roh perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Satukan bangsa kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama Tuhan di atas bangsa ini berdiri. Kami hanya menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali buat Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati udaranya, airnya, rakyatnya. Tuhan yang membuat bangsa ini berlimpah-limpah dengan hasil tanah, sehingga rakyatnya tidak kelaparan. Jagai bangsa kami dengan kasih karunia-Mu Bapa. Kami berdoa biar hujan pertobatan tercurah di atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Orang-orang bertobat, meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Khususnya Tuhan di negara-negara Timur Tengah yang terlibat perang hari-hari ini. Tuhan memberkati Iran, Tuhan memberkati Israel, Tuhan memberkati Amerika, Tuhan memberkati semua negara-negara yang ada di Timur Tengah. Beri kedamaian yang daripada-Mu Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, kami percaya masih ada anugerah keselamatan. Biarlah orang-orang bertobat, berbalik dari dosa dan meninggalkan segala yang jahat. Biar ada kedamaian dan perdamaian Tuhan. Sehingga ada kesempatan semakin banyak orang bertobat. Karena kami tahu Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatan dan pertobatannya. Kami berdoa biar belas kasihan-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan. Dan semua persoalan kami, semua pergumulan kami masing-masing dalam rumah tangga, pekerjaan, sakit penyakit, keuangan, apapun yang sedang kami gumuli, kami tahu Tuhan yang lebih tahu bahkan daripada diri kami sendiri. Kami hanya menyerahkannya kepada Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan. Karena manusia tidak sanggup, hanya Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah yang tercurah dalam hidup kami. Karena itu buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap luar biasa ya. Walaupun kita mendengar banyak hal-hal yang sedang terjadi. Siapa yang takut hari-hari ini? Siapa yang siap kalau sudah mau kiamat? Siapa yang belum siap kiamat? Ini selalu jemaat ini memang bikin saya bingung. Ditanya yang siapa yang mau Tuhan segera datang? Siapa yang belum mau Tuhan datang?
Yang bingung angkat kaki. Tidak ada yang mau angkat tangan saudara ya. Iya Bapak Ibu, kita sedang ada di hari-hari yang banyak yang kita dengar berita-berita yang menakutkan. Ya, kalau buka berita udah perang ya, Iran ya, Israel serang ya, Iran balik menyerang Dubai, Iran serang ini di Jakarta juga, Jakarta serang Banten. Oh salah, itu kota. Jakarta serang Banten ya. Jadi hari-hari ini kalau kita mau lihat berita itu, ya rasanya banyak orang imannya ciut. Banyak yang tanya sama saya, Bu, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Ya semakin cinta Tuhan. Ya, lalu ini berita begini, biarin aja berita, namanya juga berita kan. Ya, Israel hancur. Saya telepon orang yang di sana, enggak apa-apa. Ya wartawan butuh berita. Semua orang butuh berita, media butuh berita. Makanya jangan terlalu scroll. Amin. Tiap hari kerjaannya malah dicari berita-berita itu. Imanmu itu enggak kuat. Tapi kok tiap hari mau denger yang menegangkan. Makanya banyak orang yang imannya mati. Karena iman timbul dari pendengaran akan berita. Bukan. Dulu saya pernah bawa grup ke Israel. Saya harusnya minggu depan berangkat saudara. Ya 150 orang. Tapi ya saya sih kalau enggak dilarang dari maskapai, ya saya sih tetap jalan. Tapi ya karena maskapainya yang menunda, tidak boleh berangkat dulu, ya terpaksa saya enggak berangkat dulu. Ya dulu juga saya setiap tahun 2 kali itu berangkat ke Israel. Ya waktu Iran serang berapa ratus drone, bom rudal masuk ke Israel, kami berangkat ya seminggu sebelumnya. Lah saya tanya peserta gimana mau berangkat enggak? Kalau Bu Debbie berangkat, kami berangkat. Saya bilang kenapa saya jadi taruhannya ya? Ya, terus saya tanya sama suami, bagaimana ya? Ini rudal Iran masuk ratusan loh ke Israel. Saya bilang sama suami, saya minta tanda. Kalau minggu-minggu ini ada berita Iran menyerang balik Israel, Israel menyerang balik Iran, saya tidak mau berangkat. Deal begitu ya, deal. Nggak ada berita Israel serang balik Iran. Kami berangkat. Begitu di pesawat, saya buka HP nih. Ya, HP saya tetap aktif di pesawat. Ya, karena saya ada jaringan khusus. Begitu sudah di pesawat, saya buka HP, WA masuk, ting, ada teman saya kirim berita, Bu, berita terbaru, Israel menyerang Iran. Tapi saya sudah di pesawat. Saya bilang, Tuhan kenapa terlambat beritanya ya? Saya sudah di pesawat, tidak mungkin lompat ini. Tapi ya sudahlah, selalu prinsip saya, kalau belum saatnya mati, tidak. Kalau sudah waktunya mati, tidak usah berangkat ke Israel. Di kamar mandi juga bisa. Amin enggak? Lalu kita berangkat saudara. Tour guide saya bilang begini, Bu, ini ibu kan mau nginap di Tiberias, di depan Danau Galilea, hotel situ kita selalu. Tapi hotel ini Bu, jujur barusan buka minggu-minggu ini. Kemarin tutup, kenapa? Ada bom itu jatuh di samping hotel. Tapi saya terserah ibu, kalau ibu mau nginep ya saya tetap di situ. Kalau ibu mau pindah juga bisa. Tapi kan itu dulu tuh, sekarang sudah aman, udah buka kan? Iya sih Bu, udah tetap di situ saja. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Lalu masuk ke hotel, langsung saudara kita semua di briefing sama petugas hotelnya. Dikumpul semua peserta. Dalam waktu 1 menit kalau dengar alarm harus langsung ke bunker di bawah tanah. Tidak boleh pakai lift, harus lewat tangga darurat. Nah pada waktu itu ada kayaknya 3 atau 4 opa-opa yang tuli. Semua dengar, opa-opa itu enggak dengar. Semua oke. Begitu jalan ke kamar, suami saya bilang, "Say, itu opa-opa tadi enggak dengar loh." Saya bilang, "Enggak apa-apa, malah aman."
aman mereka kalau enggak dengar. Benar saudara, bangun pagi, saya lagi di kamar mandi 6:30 pagi, alarm bunyi. Wah kacau, suami saya sudah di luar, sudah selesai mandi. Dia teriak sama saya, "Say, alarm." Saya bilang, "Saya dengar." Terus suami saya tanya, "Jadi bagaimana ini?" Saya bilang, "Kalau kamu mau lari silahkan lari." Kira-kira suami kalau istri mau bilang begitu, kau lari enggak? Hah, bapak-bapak? Saya mau tanya nih bapak-bapak Surabaya di sini nih. Nah, kalau engkau di luar kamar mandi, istrimu di kamar mandi, alarm bunyi, terus kau tanya, "Saya gimana, lari apa enggak?" Terus istrimu bilang, "Lari aja kau. Tinggalin saya." Kira-kira bapak-bapak lari atau tidak? Jawab jujur bapak-bapak. Tatap mata saya. Bapak-bapak lari atau tidak? Kenapa tidak lari? Takut istri atau karena cinta istri? Nah, ada dua ini pertanyaannya lagi. Tetap tinggal karena cinta istri atau takut istri? Oh, takut istri kata bapak. Bapak jujur sekali bapak ya. Berani kalau ya berani macam-macam. Jadi saya juga memang menguji kesetiaan suami saya. Saya bilang lari aja saya masih lama ini. Saya keluar, dia enggak lari. Coba kalau lari. Berani kau lari, langsung sampai Indonesia talak 3. Ya, berarti itu namanya sehidup semati. Satu hidup, satu mati. Nggak boleh begitu. Akhirnya saudara saya tuh telepon sama tour guide saya orang Israel. "Kamu di mana?" "Saya di bunker Abuni." Saya bilang dia, "Kamu masih takut juga sama alarm? Kalian tuh kan udah tiap hari perang. Saya aja nggak takut." Dia bilang, "Masalahnya tadi saya cek di Google. Ini bukan alarm perang, tapi alarm gempa bumi." Kalau perang saya sudah tidak takut. Tapi kalau gempa bumi, saya takut. Saya bilang, puji Tuhan. Kita di Indonesia tiap hari gempa bumi. Bahkan tanpa alarm. Sudah goyang-goyang gak bisa lari, pasrah saja tuh. Di Indonesia ini tanpa alarm gempa bumi. Di sana ada alarmnya, ada gempa bumi. Kita enggak tahu. Tahu-tahu udah roboh aja. Berarti sudah ajalnya. Indonesia ini negara beriman saudara. Ya benar enggak? Ya, pesawat jatuh sudah waktunya toh. Pokoknya semua sudah waktu Tuhan. Bagus negara kita ini sangat beriman. Lalu saya bilang sama suami saya bilang, "Itu opa-opa bagaimana ya?" Saya bilang, "Kau lihat ya, mereka itu hidupnya aman, sentosa. Karena mereka tidak mendengar." Kita pergi ke restoran nih, mau sarapan. Mereka itu opa-opa. Cuma mereka di situ yang lagi ngopi. Saya bilang sama suami, "Coba kau tanya." Suami saya tanya, "Pak, tadi dengar alarm?" "Hah? Tadi dengar alarm?" "Hah?" Saya pergi, "Bapak tadi dengar alarm enggak? Alarm bunyi." "Enggak." Puji Tuhan. Ngopi mereka santai. Yang dengar alarm sudah tunggang langgang di tangga darurat lari ke bunker. Kalau jatuh malah geger otak loh. Iyalah saudara. Tapi ini opa-opa 4 menikmati hidup. Seringkali kau tidak usah dengar-dengar yang begitu-begitu itu. Ya, kalau scrollnya itu melemahkan imanmu, lewati aja, tidak usah didengar. Semua didengar. File Epstein dilihat sampai dilihat, oh itu dimakan sampai rambut-rambutnya bu. Aduh imanmu itu pas-pasan. Tidak usah kalau nonton yang horor-horor begitu. Karena iman timbul dari pendengaran. Kita nih harus berjuang hidup dalam pertobatan. Kalau yang kita dengar tiap hari, apalagi kau tidak pernah dengar khotbah. Nggak pernah dengar khotbahnya Debbie Basir di YouTube. Jangan lupa subscribe. Nggak pernah dengar khotbahnya Pak Kaleb di YouTube. Nggak pernah dengar khotbah gereja. Cuma yang dilihat tuh perang terus. Imanmu sekarat. Bahkan mati. Bagaimana kita mau berjuang di akhir zaman hidup dalam pertobatan yang sejati. Kalau kita ini tidak pernah dengar firman, malah yang didengar yang negatif terus. Buka TV, dengar berita horor.
Ya, di darat dengar ya berita mertua adalah maut, ipar adalah maut, saudara adalah maut. Maut semua sudah hidup ini. Ya, banyak hal yang bisa meruntuhkan iman kita hari-hari ini. Makanya ayo kita teguhkan dalam iman, karena orang saudara walaupun dia sudah dipenuhi Roh Kudus bisa loh, bisa dia itu murtad. Apa yang membuat murtad? Ya karena kita tidak menjaga api itu. Coba kita lihat bersama. Ya kita baca dulu. Ini tadi saya kasih ayatnya beda, tapi saya dapat lagi beda ini ya, maaf multimedia ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8. Tadi ini saya tidak kasih ke multimedia, yang saya kasih lain. Tapi Tuhan bicaranya lain. Saya baru dapat waktu tadi duduk di situ. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8, yuk baca bersama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Hidup kita, hati kita diibaratkan seperti tanah. Firman Tuhan itu melambangkan air. Ayat ini berkata kalau tanah yang terus mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, itu menerima berkat dari Allah. Tanah itu diberkati Tuhan karena dia menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Ya, hidup kita, hati kita itu ibarat tanah. Kita ini tiap hari dengar firman. Yang disiram ini firman Tuhan, saudara. Dan harusnya firman yang masuk dalam hati kita ini bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau hidup kita menghasilkan buah dan hidup kita berdampak bagi orang lain, maka Tuhan akan memberkati. Tapi kalau hidup kita tidak berbuah, tidak berdampak, tidak membawa berkat bagi orang lain, maka sudah dekat dengan kutuk dan berakhir pada pembakaran, yaitu kebinasaan kekal. Coba kita bertanya pada diri kita sebelum kiamat. Sudahkah hidup kita ini berdampak? Sudahkah pertobatan kita ini berdampak? Orang yang hidupnya berbuah itu pasti berdampak. Coba bapak-bapak kau pulang nanti tanya sama istrimu. Aku ini hidupku ini selama ini berdampak enggak? Ya, jujur loh ngomong. Kalau istrimu bilang, berdampak, dampak buruk. Aku ini tiap hari menahan kepahitan sama kau. Bagaimana tidak, kau pulang tengah malam, kau pergi pagi, kau pulang tengah malam, mabok lagi, kau main judi. Maka matilah saja kau. Lo benar gak saudara? Kalau hidup kita sudah tidak berdampak, ngapain hidup? Anak muda dengar baik. Kalau kau hidup tidak berdampak dalam keluarga, ngapain kau hidup? Tiap hari cuma main game dari pagi sampai malam. Ya jangankan ibumu, Tuhan juga udah nek sama hidupmu.
Ya maaf ya, saya memang khotbahnya begini. Kalau nggak tersinggung kebangetan. Semoga tersinggung. Ya memang orang Kristen harus disinggung. Ya, kalau hidupmu dari pagi cuma main game, tidak. Coba anak muda, tolong kau renungkan hari ini hidupmu tuh berdampak gak di rumah? Ya, atau mamamu lebih senang, aku ini sebenarnya senang anakku ini mau dititip di mana ya? Karena sudah tidak berdampak. Dia bangun pagi lihat HP, dari sini pindah ke sana, pindah ke situ, buka TV. Ngapain kau hidup? Ya, hidup tuh berdampak, amin. Berdampak apa kek, bangun pagi bantu cuci piring atau nyapu atau apa-apa kek, setidaknya bisa dilihat mata gitu. Saya bingung orang-orang sekarang ini hidup sudah tidak berdampak, pede lagi. Bener gak saudara ya, pede. Bikin status, semua akan indah pada waktunya. Kau ini kelamaan tidur, bangun kau bangun, keong racun. Ya, jangan begitu, hidup ini harus berdampak. Pertobatan yang sejati itu membawa hidup kita ini berdampak. Sehingga hidupmu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dan Tuhan akan memberkati. Untuk memberkati orang juga Tuhan harus ada alasan. Kalau nggak ada alasan kau diberkati buat apa? Ya, buat apa saudara? Ayo kita dengar firman, resapi di hatimu supaya firman itu tumbuh. Kalau firman itu tumbuh menghasilkan buah. Pertobatan yang sejati itu berbuah saudara hidupnya. Menghasilkan buah, bisa dinikmati oleh orang. Sehingga kalau kita datang orang senang, kalau ada dia aku senang loh. Senang aja gitu. Jangan kau datang orang, nek ada dia. Pasti pinjam duit. Bertobat ya. Hari-hari ini dunia ini sedang gelap. Dan dunia membutuhkan kita ini sebagai orang-orang yang hidup berdampak. Menjadi duta-duta Kristus. Lewat hidup kita. Ya, kita bisa menjadi orang yang memberkati banyak orang. Kalau enggak dari uang, ya jadilah berkat dalam hal yang lain. Di jalan yang sabar. Amin. Ya. Karena ngeri sekarang saudara. Kita baca berita anak 12 tahun bunuh mamahnya. Mamahnya loh dibunuh. Lagi tidur ditikam pakai pisau mati pendarahan. Kenapa? Tersinggung tiap hari dimarahin mamanya main game terus. Ini setan bekerja luar biasa hari ini. Ya banyak sekali. Ya kemarin juga saya lihat di Bekasi satu keluarga dibunuh. Sama anak nomor 2-nya remaja. Dia tersinggung mamanya sering marahin dia dan katanya dia dibedain sama kakaknya. Ya ini kan orang-orang dan semua saudara ketika ditanya kenapa kamu nekat bunuh mamamu anak 12 tahun perempuan. Dia bilang saya terinspirasi dari game online. Jadi ini setan sekarang dia nggak kerja dengan hal-hal yang menakutkan. Handphone yang kau pegang itu setan itu. Setan, anak-anak muda hati-hati. Waktumu dicuri setan tiap hari habis waktumu itu scroll terus. Ya, main game terus hidupnya berdampak apa? Ibu-ibu nanti pulang tanya sama suamimu, Pak, aku ini hidup berdampak gak buat kau? Ya, supaya kau dengar juga dari suamimu. Saya ini sangat berdampak, saya tidak boleh pergi lama-lama, suami saya nyariin saya. Ya, biar cuma pergi seharian sama siapa, saya udah belum pulang, kangen loh, kangen. Berarti kan aku berdampak. Amin. Jangan sampai aku pergi dulu ya mau nginep 3 hari. Kenapa enggak seminggu say? Nah itu berarti kau juga berdampak buruk. Ya kita ini hidup harus berdampak. Suami istri saling tanya. Ya. Jangan cuma tanya, Pak. Kalau misalnya nih ada istri yang tanya, Pak saya ini kan sekarang hidup ya. Misalnya nih aku mati nih. Terus kau kawin lagi. Terus di surga nanti kau pilih saya atau istri barumu. Suaminya stres ditanyain begitu. Dia bilang jawab. Suaminya bilang kan kau belum mati. Ini seumpama. Saya mati kau kawin lagi. Terus nanti di surga kau pilih aku atau istri barumu. Suaminya bilang saya pilih di neraka aja. Dia sudah bayangkan ketemu 2 istri di surga.
Ini baru 2 istri nih, ya. Makanya banyak yang pilih sama bidadari. Jangan ya Dek ya. Jangan saudara. Biarlah hidup kita ini berdampak. Ada istri bilang sama suaminya gini, Pak, kalau kau mati aku juga mau ikut mati. Suaminya stres, aduh bukan cuma di dunia saya ini, di sorga pun dia mau ikut lagi. Karena hidupnya itu tidak berdampak. Sampai suaminya, aduh udah di dunia saya begini, kayak di neraka, di sorga pula dia ikut. Mending enggak deh. Ya, jadi ibu-ibu, kita bisa menjadikan dunia ini jadi sorga. Kalau hidup kita berdampak. Bapak-bapak, hidupmu juga harus berdampak. Karena waktu kita berdampak baik bagi orang lain, maka apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Jangan cuma sibuk tuntut suamimu berubah. Jangan cuma sibuk tuntut istrimu berubah. Tapi kita dulu yang harus berubah. Ya, dulu kan saya sama suami begitu, baru nikah. Layani dia, bikin kopi, bikin sarapan, bikin ini. Begitu sudah punya anak 1, 2, tidak ada pembantu. Bulan madu mulai hilang. No? Urus anak sendiri tanpa pembantu. Iya. Baru nikah masih bulan madu terus, produksi madu terus kan manis terus tiap hari sayang, mau kopi, sayang, mau roti, madu semua begitu. Anak 2 lahir nggak ada pembantu, keuangan menipis, madu hilang, yang tersisa tinggal lebah. Ya toh, kalau madu hilang yang tersisa apa? Lebah. Apalagi kalau kayak saya ini lebah hutan. Sekali entup mati. Ya. Jadi keadaan bisa merubah orang ternyata. Saya yang tadinya ramah masih bulan madu toh, wah menipis saudara. Ya madunya habis, urus anak sendiri, nggak ada pembantu. Ya saldo juga kurang. Iya kan, saldo kurang itu kan menyebabkan kemacetan. Ya, di jalan tol baca nggak itu tulisannya? Saldo kurang menyebabkan kemacetan. Jadi yang muda-muda kalau mau nikah pastikan saldonya ada. Supaya tidak macet rumah tanggamu. Kau pikir itu token listrik bunyinya lagu dangdut? Tidak. Ya, jadi tolong dipikir. Jadi saudara akhirnya mulai berkurang nih. Saya sudah bertobat, sudah jadi pengkhotbah, sudah. Tapi ketika keadaan susah, capek, lemah, nggak ada duit, ternyata manusia lama bisa balik. Dan itu tadi madu jadi lebah. Iya, pagi-pagi dia bangun, say kopinya mana? Saya bilang kau punya tangan 2 kaki 2 toh? Bisa kan kau bikin kopi sendiri toh? Terus dia bilang, ih kenapa istri saya jadi begini? Saya bilang bikin sendiri sana di dapur. Sama-sama kita punya tangan 2 kaki 2. Nggak usah punya karunia bos jadi suami. Ya, saya juga mau diratukan. Ya, harusnya kalau minta diratukan nikahnya sama raja toh. Jangan nikah sama yang saldo kurang. Kalau kau enggak siap jadi babu. Iya enggak? Ya, jadi saya waktu itu saudara bisa ternyata pertobatan terkikis karena keadaan. Ya, sana di dapur bikin sendiri. Suami saya ke dapur, dia tanya, ini gula yang mana? Di toples yang tulisnya garam. Kenapa ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak bapak-bapak itu, Wanto ditulis Wanti ditulis Wanto di HP. Santi ditulis Santo, biar nggak ketahuan istri toh. Bertobat. Ya, suami saya itu sabar, ndak bisa marah. Wong Solo, kalau ngomong nyaris tak terdengar. Ya, saya selama menikah bisa pencitraan, ternyata bertahan cuma 1 tahun. Waktu mulai hamil, datang kesusahan, pertobatan bisa hilang loh. Bisa loh. Manusia lama muncul, malah lebih ganas. Tadi kan kita baca tuh ayat itu. Yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia Roh Kudus, pernah dijamah Roh Kudus, tapi akhirnya murtad lagi. Untung saya belum sempat murtad.
Baru murtad rohani sedikit-sedikit. Belum sampai menyangkal Tuhan Yesus sih. Ya lalu saya marah. Kalau udah begitu tiap hari akhirnya marah, rumah tangga ribut, yang ada tuntut menuntut. Firman Tuhan sudah lupa semuanya. Ya sampai satu kali saudara saya dapat ayat yang berkata, lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan, entah dengan perbuatan atau dengan perkataan. Lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa kita perlu baca firman? Kenapa kita perlu dengar firman? Kita dengar tiap hari belum tentu aja itu bisa masuk langsung ke hati dan tubuh. Apalagi kalau tidak pernah didengar. Parah saudara. Saya dengar ayat itu nancep. Ya, Roh Kudus masih bicara. Saya mulai praktekkan. Rumah kotor saya ngepel untuk Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, jangan, kalau untuk Tuhan kan kita ngapel sukacita enggak? Sukacita, tapi kalau untuk anak dan suami, kayak anjing galak kita. Ya, tiap hari bergonggong terus. Wow, 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 wow. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, senang hati loh. Suami saya bilang, mana kopinya? Mau marah, lakukan untuk Tuhan. Saya ke dapur, saya kasih kopi, kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk suami saya kasih sianida. Kenapa banyak orang bikin kopi pakai sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang marah. Benar enggak? Kalau hatinya penuh Roh Kudus, masa dia taruh sianida? Enggak mungkin. Karena Roh Kudus enggak bisa bunuh orang. Setan bisa. Ya, bapak-bapak jauhkan sianida dari rumah. Apalagi sekarang lakban itu saya takut. Soalnya sekarang Indonesia ini ngeri, ditemukan mayat dengan mulut di lakban. Lakban semua sekarang. Jadi saya kalau lihat lakban di rumah, jauh-jauh itu lakban tuh, ya sembunyi di tempat yang terasingkan. Ngeri Indonesia sekarang, motifnya tuh aneh-aneh loh. Ya, lakban bisa bunuh orang sekarang ternyata. Bisa kita berubah, bisa. Ya tinggal kita nih mau terus hidup dalam pertobatan atau tidak. Mau dengar Roh Kudus firman atau mau dengar daging kita. Jadi saya saudara, waktu dia minta kopi saya untuk Tuhan. Enggak bisa marah kalau untuk Tuhan. Amin. Saya kasih sama suami. Lama-lama saya mulai berubah. Enggak, saya lakukan untuk Tuhan. Mandiin anak untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kalau enggak dulu biru-biru. Ya. Sekarang saudara makin kesini tuh orang sakit jiwa makin banyak loh. Makanya saya tanya-tanya anak-anak muda sekarang yang cewek pada nggak mau nikah. Indonesia angka pernikahan turun loh, banyak. Mulai terjadi kayak di luar negeri juga. Saya tanya, kamu kenapa nggak mau nikah? Takut bu, lihat sekarang berita suami selingkuh semua. Ya, lihat pembunuhan, ngapain? Nanti kita jadi sakit jiwa, belum nikah aja sudah sakit jiwa. Iya loh, ngeri sekarang loh. Apalagi pesan-pesan yang ada di sosial media sekarang, pesan-pesan yang menyesatkan. Lu ngapain bertahan dengan laki-laki yang begitu? Nanti lu jadi sakit jiwa, mending cerai. Hari-hari ini dunia menuntut kita mengasihani diri, mencintai diri. Padahal Alkitab bilang kita harus belajar mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Bertentangan. Makanya tingkat perceraian naik, tingkat pernikahan turun. Di Indonesia sekarang orang takut nikah. Karena berita bagaimana perselingkuhan terjadi. Aneh-aneh saudara kalau lihat berita sekarang. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Makanya baca firman supaya pertobatan kita tuh terjaga di dalam Tuhan. Kita bertobat setiap hari, setiap menit, setiap detik. Waktu saya mulai lakukan firman Tuhan, satu saat suami saya datang bikinin saya kopi. Saya mau kopi enggak? Tumben. Dia mulai berubah juga. Apa yang perlu aku bantu? Nyuci, nyapu, ngepel, jemur, nyetrika. Zaman-zaman kita susah dulu nih. Dia mulai berubah. Karena apa yang kau tabur itu yang akan engkau tuai.
Kalau kau cuma sibuk tuntut suamimu berubah dan kau tidak berubah, percuma. Kau tuntut istrimu berubah, kau tidak berubah, percuma. Keteladanan kita itu akan mendatangkan berkat waktu kita belajar melakukan firman. Karena ayat ini bilang seperti tanah dikatakan di sana yang menerima menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Kalau tiap hari firman turun ke hati kita terus dan kita ambil firman itu masuk dalam hati kita, dia akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Semakin diberkati hidup kita. Kalau ada orang yang hidupnya tidak diberkati jadi Kristen, begitu terus gak pernah berubah, ada yang salah saudara. Kau pasti gak hidup dalam pertobatan yang sejati. Karena firman Tuhan bilang, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, tapi dosamu, kejahatanmu itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah. Saya sudah melihat orang yang bertobat, yang mau belajar sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam firman Tuhan. Hidup berubah, nasib juga ikut berubah. Karena perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Amin. Waktu karakter kita berubah, hidup kita berubah, maka nasib juga berubah. Karena Tuhan yang memberkati. Tapi sebaliknya orang yang pernah mengecap dikatakan, mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mereka yang mengecap firman yang baik dari Allah serta punya karunia-karunia akan dunia yang akan datang. Namun mereka murtad lagi, tidak mungkin. Ini yang namanya, Alkitab bilang dosa yang tak terampuni, menghujat Roh Kudus. Orang yang murtad begini, dia menghujat Roh Kudus, tiap hari Roh Kudus suruh dia tobat, dia gak tobat-tobat. Itu dosa yang tidak terampuni. Hari ini kau marah sama istri, Roh Kudus bilang jangan marah sama istrimu, berdamai. Percuma. Kau ikuti terus keinginan dagingmu. Makanya ayat itu bilang ada satu dosa yang tidak diampuni. Dosa menghujat Roh Kudus pasti binasa. Apa yang bisa buat kita bertobat? Roh Kudus. Waktu kau baca firman, Roh Kudus kasih kita kuasa. Asal kau buka hati dan berkata, Tuhan aku mau. Roh Kudus tolong aku mau melakukan firman ini. Orang-orang yang merokok, berapa banyak yang masih merokok di sini? Jangan angkat tangan. Saya baptis ulang kau, saya rendam 15 menit. Supaya kau buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ya. Jangan bilang gak bisa Bu, saya gak bisa stop rokok karena kau mencoba dengan kekuatanmu. Tapi coba kau berdoa minta Roh Kudus aku mau. Ubahkan aku mau stop rokok. Banyak kok kesaksian orang yang berdoa besok sudah gak pengen lagi loh. Tapi kalau kau ikuti keinginan dagingmu terus silakan. Masih tanya lagi, emang orang Kristen dilarang merokok? Di mana ayatnya Bu Pendeta? Saya jawab di Alkitab tidak ada, di pom bensin banyak. Kau baca sana dilarang merokok gede sekali. Apa hubungannya Bu Pendeta? Kau sedangkan di pom bensin tidak diterima, apalagi di sorga. Di pom bensin saja kau tidak layak masuk, apalagi di sorga. Amin apa amin? Bertobat, ya bertobat, minta Roh Kudus. Tadi Pak Kaleb bilang, iya pertobatan itu tiap hari. Bukan satu kali toh waktu engkau terima Yesus sudah selesai. Oh pasti selamat, kasih karunia, kan Tuhan sudah mati dari dahulu sekarang bahkan sampai dosaku selama-lamanya. Kau kira darah Yesus itu apa? Terus kau main-main terus. Derajatmu sudah diangkat nih jadi anak, kenapa kau jadi budak lagi? Saudara kalau angkat anak dari kotor di pinggir jalan, ya dia pemulung kotor, miskin, saudara angkat bawa ke rumah. Saudara cukupi, saudara kasih baju. Besok dia udah pulang lagi, sudah ada di got lagi. Dia duduk di situ lagi. Saudara ambil lagi. Saudara pulang lagi. Besok dia pergi lagi di situ. Saudara bosan nggak? Lama-lama. Ya udahlah, biarin dia, berarti lebih cocok tinggal di situ tuh. Kalau engkau sudah derajatmu diangkat, tapi kau terus melakukan dosa, engkau jadi budak lagi.
Ya lama-lama silakanlah Tuhan bilang. Makanya di sini dikatakan, maka dia tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang sejati. Ya, padahal tadi sudah mengecap, sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Biar kau bahasa rohmu sampai di langit ke-7. Tiap kali berdoa, sampai malaikat keriting dengernya. Kalau kau tidak bertobat, kelakuanmu nggak berubah, percuma. Ya, Rasul Paulus bilang, biar kau bisa bahasa malaikat. Ya, biar kau menguasai semua bahasa malaikat pun kau tahu. Tapi kalau engkau tidak hidup melakukan firman Tuhan, maka imanmu itu nol, mati, gak ada apa-apanya. Mari kita bertumbuh hari-hari ini. Mau kiamat besok, mau kiamat nanti kapan, biarin. Yang penting kita sudah bertobat, benar gak? Ya, yang penting kita sudah bertobat, itu aja. Jadi kalau orang tanya, Bu, apa yang harus kita lakukan, persiapan hari ini apa? Sekarang orang bingung. Saya baca kemarin pengusaha-pengusaha di Dubai mulai pindahkan uang-uang mereka taruh di Singapura, di Hong Kong, di yang negara aman. Ya puji Tuhan lah kalau kita ini uangnya pas-pasan. Nggak usah bingung-bingung toh. Yang banyak duit pusing loh saudara. Ya makanya jangan minta-minta kaya-kaya banget, amin. Karena kalau terlalu kaya kau juga pusing. Ya biasa aja hidup ini, biasa. Ada orang loh takut mati, kenapa Bu? Nanti kalau mati warisan saya buat siapa? Kalau saya mati. Kalau perang mati terus warisannya buat siapa? Masih dipikirin loh. Lebih indah sorga Pak. Nggak usah pikirin warisan lagi di bumi. Makanya orang tuh jangan kebanyakan duit, jangan. Ya, kalau sekarang sudah kebanyakan bagi-bagi aja. Amin enggak? Yang amin ini yang gak ada duit. Yang pengen dibagi. Yang ada duit enggak amin dia. Enggak amin yang ada duit. Saudara, mari kita nih bertobat, ya. Mau kiamat kapan? Oke, nanti malam, besok oke. Kenapa? Aku siap Tuhan. Karena aku sudah hidup dalam pertobatan. Kita akan memperoleh kekekalan. Ya, lebih indah surga daripada dunia, saudara. Enggak percaya? Hah? Mau rasa? Ya, orang itu udah tahu firman Tuhan bilang surga itu indah, tapi takut mati semua. Ya, makanya dia bikin lagu, Tuhan peluk aku sebentar saja, karena kalau lama mati. Makanya dia bilang sebentar saja Tuhan, jangan lama. Kalau lama pindah alam, Yerusalem baru. Ya, hidup ini. Ya kalau saudara percaya firman Tuhan, saya ini pernah ketemu orang yang sudah mati beberapa kali, mereka cerita di sana tuh enak banget Bu, dan disuruh pulang enggak mau pulang. Saya juga dulu pernah saudara tidur nyenyak banget siang-siang, terus ada suara yang bilang begini, kalau kau tidur terus kau mati loh. Tapi saya rasanya enggak mau bangun karena enak banget. Tapi saya harus bangun karena saya pikir nanti saya mati suami saya kawin lagi, bangun saya. Bangun. Maksudnya anak saya masih kecil-kecil, dia kawin lagi, dapat istri, waduh ya sekejam ibu kota. Saya enggak mau saudara, jadi saya bangun lagi saya. Tapi orang memang yang pernah mati itu, dia disuruh pulang, kesaksian mereka enggak mau mereka pulang. Tuhan saya mau di sini aja, indah, saya enggak mau, Tuhan bilang belum waktunya pulang, kau pulang. Saya bingung yang di Surabaya nih masih betah semua di dunia ini. Ya. Nggak ada yang pengen Tuhan cepat datang. Jadi kalau orang tanya, Bu Debbie kita harus ngapain ya? Melihat keadaan zaman begini ini mau ngapain? Bertobat, bertobat. Cuma itu jawaban saya, bertobat. Hidup dalam pertobatan. Mau Tuhan datang nanti malam, mau besok, mau lusa. Terserah, bagian kita hidup dalam pertobatan. Mengejar perkenanan Tuhan. Supaya kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Ya, mulai bayar-bayar utang yang ada utang. Amin. Jangan kau bilang sudah Yesus bayar utangku. Utang dosa Yesus bayar, utang duit kau bayar sendiri. Jangan kau libatkan Yesus lagi.
Makanya ada debt collector nagih utang pakai ayat. Tuh, hai Lukas, keluarlah kau dari sana. Sebab tertulis, ya kau tidak akan mungkin keluar dari sana kalau kau tidak membayar hutangmu. Ini sekarang aneh-aneh saudara. Jadi mari kita hidup hari-hari ini dalam pertobatan. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Ya, supaya saudara kita tidak berakhir pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Artinya kebinasaan kekal. Biar kita mau bilang Tuhan, ubah hati kami dan hidup kami hari-hari ini. Supaya hati kami jadi tanah yang subur. Saya undang para imam musik maju ke depan. Waktunya sudah habis. Firman Tuhan berkata, biar tanah hati kita ini menjadi tanah yang subur. Supaya hidup kita ini diubahkan. Kalau kau dengar firman, terima firman itu. Dan minta Roh Kudus bekerja. Supaya firman itu terjadi di hidup kita. Kalau hari ini Tuhan bilang, ampuni, ampuni. Kalau hari ini Tuhan bilang, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan. Amin. Supaya Roh Kudus bisa bekerja. Hari ini kita mau bilang di hadapan Tuhan, ku buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu. Biar hidup kami boleh sungguh-sungguh dalam pertobatan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita datang di hadapan Tuhan saudara. Bilang Tuhan, kami buka hati kami. Supaya firman Tuhan dan Roh Kudus menjamah hidup kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih Tuhan seluruh hidup kami. Amin. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih Tuhan seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Katakan, Roh-Mu yang hidup Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwa kami tenang. Yes Lord, bersama-Mu dalam arungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Buka hatimu saudara, berserah penuh Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Lebih lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Biar musik saja, mari renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pertobatan itu hanya sejauh engkau buka hati bagi Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang sulit untuk Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu. Apapun dosa yang mengikat engkau hari ini saudara. Waktu kau datang di hadapan Tuhan dan bilang, Roh Kudus, aku buka hatiku. Jamah hidupku Tuhan. Jamah kami Tuhan. Sehingga setiap dosa,
Setiap apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini, kami mau bereskan Tuhan. Kami tidak mau berakhir di dalam kutuk dan pembakaran, dalam kebinasaan yang kekal. Kami mau mengalami berkat Tuhan di hidup ini. Hidup ini terlalu singkat untuk kami sia-siakan tidak melakukan firman Tuhan. Engkau yang berkata, aku tidak mampu. Ada kabar baik hari ini, Roh Kudus mampu. Yes, amin. Tuhan kita Tuhan yang mampu. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Hanya sejauh engkau buka hati bagi Tuhan hari ini. Katakan, ini hidup kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. Yang datang suami istri boleh bergandengan tangan. Hari ini sudahi semua perbuatan-perbuatan daging yang tidak membawa kepada kehidupan yang kekal. Dimulai dari kehidupan suami istri. Kau harus bertobat supaya anak cucumu bertobat. Kau harus memulai dari dirimu. Katakan, Tuhan, kami mau belajar hidup dalam kasih Tuhan. Saling mengasihi, saling mengampuni. Supaya iblis tidak mengambil celah dalam pernikahan kami dan membawa kutuk bagi keturunan kami. Dosa membawa kutuk atas kehidupan rumah tanggamu. Bilang, kami mau saling mengampuni Tuhan. Tidak ada pertikaian, tidak ada kepahitan. Kami mau hidup bersama-sama di dalam hati yang damai dalam firman Tuhan. Pilihlah hari ini kepada siapa engkau mau beribadah sungguh-sungguh. Kepada Tuhan, atau engkau sibuk mengikuti keinginan dagingmu, kehendak setan yang akan membinasakan. Kita tidak punya banyak waktu, saudara. Pilihlah hari ini, berkata, Tuhan, kami mau bertobat, kami mau bertobat, kami mau dibaharui Tuhan. Mari angkat tanganmu, saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertaimu, melindungimu, membentengimu.